Bayangin teman-teman sebuah mouse yang memang bukan cuma sekedar alat klik, tapi bisa jadi senjata produktivitas utama kita. Dan salah satu mouse yang udah jadi legenda di kalangan kreator, editor, sampai profesional kantoran ini datang lagi. Kalau teman-teman ingat, 2 tahun yang lalu Pichel pernah bahas nih MX Master 3S buat Mac. Dan sekarang datang generasi terbarunya yang memang katanya mouse ini bawa fitur yang bikin workflow jadi lebih efisien dan juga memiliki desain ergonomis dan yang pasti plus makin nyaman. Cuma nggak sampai di situ aja, karena dia juga punya kejutan, terutama di bagian thumb rest-nya. Nah, pertanyaannya, apakah memang hype-nya sesuai dengan ekspektasi? Pichel akan bahas semuanya nanti mulai dari kemasan sampai hasil tesnya. Kita akan cek sama-sama ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel bakal ngebahas sebuah mouse yang udah bisa dibilang menjadi icon di dunia mouse productivity, yaitu Logitech MX Master 4. Seperti biasa ya, produk ini memang baru aja banget diperkenalkan di Indonesia tanggal ini nih, tanggal 30 September 2025. Dan nanti seperti biasa Pichel akan coba bongkar tuntas lah. Kita kupas tuntas semua mulai dari kotak kemasan, desain, build quality, fitur-fitur andalan, sampai kepada hasil testing yang udah Pichel cobain langsung. Jadi teman-teman bakal bisa dapat gambaran lengkap nih. Apakah memang mouse ini benar-benar layak jadi andalan buat kita yang mungkin suka pakai buat kerja kantoran ataupun juga kerja harian, ataupun buat kita yang memang berada di dunia kreatif. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mending kita akan langsung mulai aja reviewnya. Oke, Pichel mulai dulu dari kotak kemasan, di mana packagingnya ini hadir dengan dominasi warna hitam yang jadi main colornya, dipadu dengan tulisan produk berwarna cyan yang kontras banget. Nah, di bagian depan box, nanti mata kita akan langsung disambut dengan tulisan MX Master 4. Ya, di mana ini tegas banget, dan ada juga slogan The Master Series by Logitech. Nah, tepat di bawahnya nanti ada juga deskripsi singkat produk dalam 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Spanyol, Portugis Brazil, dan juga bahasa Inggris. Sayang nih, kagak ada bahasa Indonesianya. Lanjut ke pojok kanan atas, maka ada juga infografis mengenai fitur haptic feedback. Nanti Pichel akan bahas ya, sabar. Nah, kemudian turun ke bagian tengah box, nanti didominasi oleh visual mouse-nya yang juga dominan, dan ada juga logo Logitech di bagian bawahnya. Geser ke sisi kanan box, nanti di bagian atas nanti berisikan informasi isi paket penjualan. Sementara kalau turun ke bawahnya ada juga informasi support fast charging, 1 menit charge untuk 3 jam pemakaian, yang tentunya nanti kita akan tes, membuktikan apakah memang ia benar atau enggak. Turun lagi di bagian paling bawah, ada juga nanti bonus eksklusif gratis langganan Adobe Creative Cloud selama 1 bulan. Tapi ingat ya, jangan sampai udah dapat bonus Adobe, malahan kita pakai sibuk ngedit foto mantan biar dia menyesal nih kita pakai AI, saya foto pakai mobil ganteng. Nah, sekarang kita akan pindah ke sisi kiri kemasan, di mana di sini Logitech mengenalkan aplikasi pendampingnya, yaitu Logi Option Plus. Di mana aplikasi ini bisa teman-teman download di Windows maupun Mac OS. Di mana sini nanti akan memberikan banyak fitur yang Pichel akan juga bahas di bagian fitur. Turun ke bagian bawahnya ada juga detail teknis seperti nama produk, model, dan informasi lainnya yang lengkap banget, khas Logitech lah. Selain itu mereka juga nyantumin logo FSC yang artinya kemasannya ini pun juga sudah pakai material ramah lingkungan. Pichel salut nih karena memang Logitech selalu fokus tentang bagaimana dampak terhadap lingkungan di dalam produk-produk mereka. Lanjut ke bagian belakang kemasan, nanti di pojok kiri atas ada juga nama produk yang tadi, MX Master 4, beserta dengan slogannya, dan di pojok kanan atas ada juga informasi terkait dengan kompatibilitas. Baru di bagian bawahnya ada visual pengenalan tentang fitur baru yang hadir di sini, yaitu namanya Haptic Sense Panel. Untuk detailnya, lagi-lagi Pichel nggak akan bahas di sini, karena bukan bagiannya. Dan di bagian bawahnya langsung, itu ada juga informasi 3 fitur keren lainnya, yaitu Action Ring, Max Speed Scroll Wheel, yang sudah jadi ciri khas dari MX Master, dan pastinya dukungan software Logi Option Plus. Kemudian ada juga nanti informasi requirement konektivitas, yaitu Bluetooth dan juga dongle. Lalu ada juga QR Code di pojok kanan bawah buat informasi lebih lanjut. Dan di bagian bawah box nanti paling ada informasi detail produk Logitech seperti kode produksi, lokasi pembuatan, dan juga detail-detail lainnya lah. Sementara di bagian atas ada polos aja, cuma ada hanger tab berwarna hitam. Udahlah ya, kepanjangan kayak kita bahas katalog penjualannya. Sekarang kita masuk aja ke bagian isi paket penjualan. Dimana untuk isinya sendiri nanti teman-teman akan mendapatkan berapa banyak? Ya 1 aja lah unit mouse-nya. Ngarep berapa? 2. Ngarep Anda. Ada juga lagi nanti dongle receiver Logi Bolt, manual book, dan juga kartu bergambar desain setup buat MX series-nya Logitech. Ya, sesuai dengan informasi di kotak tadi, di sini memang tidak terdapat kabel charger. Ya memang ya, masih ngarep gitu ya, keselip atau gimana. Udahlah, mending katakan kita langsung loncat aja ke bagian desain dan juga build quality-nya. Penasaran? Go, go, go!
Nah, sekarang Pichal akan bahas soal desain dan juga build quality dari mouse ini. Nah, ini nih yang tadi sempat Pichal mention di bagian awal. Kalau tim color mouse ini memang memiliki tim color yang sama dengan packagingnya, yaitu hitam doff. Dimana secara material 48% mouse ini menggunakan bahan campuran plastik daur ulang. Dan juga ada low carbon aluminium pada material thumb wheel-nya. Dan tentunya 100% recycled cobalt di bagian baterainya. Jadi memang ini benar-benar dia memperhatikan banget lah ya soal dampak lingkungannya. Makanya mereka mempergunakan banyak recycled material. Dan lebih lanjut ada juga nanti kombinasi plastik dan juga aluminium pada bagian wheel yang memang tetap memberikan kesan solid buat build quality-nya. Secara desain memang MX Master 4 ini makin refinement atau bener-bener define touch lah dari yang MX Master 3S kemarin. Logitech ngangkat tema durable silicon dengan superior tekstur yang bikin feel-nya tuh memang eksklusif banget. Kalau biasanya mouse lain kan mulus-mulus aja, maka MX Master 4 ini justru ngasih tekstur di bodinya. Jadi pas digenggam tuh berasa kayak premium sekaligus mantep, grip kita juga lebih oke dan gak gampang selip gitu. Yang bikin makin kece ada juga desain translucent edge di bagian klik kanan dan juga klik kirinya. Ini memang sekedar kelihatan sepele, tapi justru ini yang bikin desainnya tuh beda kelas. Dan ada sentuhan futuristik yang memang jarang ditemui di mouse lain atau bahkan dengan yang MX Master 3S kemarin gitu. Nah, tapi untuk secara warna pun juga teman-teman bukan cuma terbatas dengan yang ini doang ya, karena memang Logitech juga menghadirkan yang versi warna putihnya. Maka lanjut untuk dimensinya, maka Wireless Mouse ini sendiri memiliki ukuran 12,8 cm dikali 8,8 cm dengan ketebalan 5,1 cm dan bobot sekitar 150 gram saja. Buat beberapa orang dengan tangan berukuran kecil, maka mouse ini akan terasa sangat overwhelmed, besar banget gitu ya. Tapi untuk yang tangan memiliki ukuran medium ataupun kebesar kayak Pichal begini nih, gede banget gitu ya. Maka mouse ini super nyaman banget buat dipakai. Dan memang untuk bentuknya sendiri nggak usah ditanya lah. MX Master 4 ini memang dirancang khusus dengan gaya yang ergonomis. Tujuannya memang membantu kita bisa mempergunakan dengan jangka panjang dan juga mencegah syaraf kita bisa terjepit yang sering terjadi akibat bekerja terus-menerus. Dan juga memang secara detail mouse ini tidak menggunakan desain ambidextrous, ya sudah pastilah ya. Jadi untuk desain mouse MX Master 4 ini memang katanya ditujukan banyak buat para pengguna tangan kanan saja dulu. Ya semoga Logitech bisa langsung segera ngeluarin yang tangan kiri ya, karena banyak dari antara kita mungkin yang kidal juga kan. Jadi memang ini banyak fokus di tangan kanan doang. Nah, sementara untuk detail desainnya, maka di sisi atas nanti terdapat tombol klik kanan dan juga klik kiri dengan aksen translucent edge. Ditambah tulisan Logi kecil di area klik kirinya sebagai identitas dari brandnya. Di tengahnya nanti ada scroll wheel berwarna silver yang terlihat premium, ditemani juga dengan tombol shift wheel mode berwarna hitam persis di belakangnya. Serta sebuah lampu indikator pengecasan yang simple tapi juga tetap informatif. Geser ke sisi kanan bodi, tampilannya juga dibuat clean dengan lapisan silikon hitam yang bukan cuma buat grip lebih mudah, tapi juga ngasih feel solid yang kokoh. Nah, baru deh kalau kita pindah ke sisi kiri, di sini baru kita akan menemukan area yang lebih sibuk. Ada 3 tombol tambahan, di mana 2 di bagian belakang yang berfungsi sebagai forward dan back, plus 1 lagi di bagian depan yang jadi gesture button buat navigasi ataupun juga shortcut sesuai dengan kebutuhan kalian. Nggak berhenti sampai di situ aja, karena di bagian ini juga terdapat thumb rest yang bukan sekedar tempat buat nyenderin jempol. Jadi tiap kali kalian aktifkan action ring ataupun juga shortcut, bakal kayak ada getaran halus yang bikin interaksinya tuh terasa lebih nyata dan juga satisfying banget, seriusan. Nah, namun karena adanya thumb rest di bagian sisi kiri, berarti mouse ini memang hanya cocok buat mereka menggunakan tangan kanan. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, tetap aja nih, di sebelah kiri juga, teman-teman nggak akan kelupaan ya sama fitur yang memang menurut Pichal sering pakai banget, yaitu thumb wheel. Dimana mirip scroll wheel yang kayak ada di atas, cuma kalau scroll wheel di atas kan nge-scroll ke atas dan ke bawah, maka thumb wheel ini berguna untuk ngegeser ke kanan ataupun ke kiri. Buat Pichal secara pribadi, Pichal sering banget pakai ini buat apa? Buat Excel, bener banget. Ya ini untungnya nggak dilewatin juga nih sama Logitech di hadirnya MX Master 4 ini. Nah pindah ke bagian bawah, di sini nanti terdapat 3 pad karet berwarna hitam dengan permukaan yang halus. Ada juga tombol connection selector beserta juga dengan 3 lampu penanda untuk pairing kepada 3 device yang berbeda. Lalu lebih lanjut ada juga switch on off, optical sensor, dan juga icon-icon serta kode informasi buat mouse ini. Nah terakhir ada juga nih port USB Type-C di bagian depan mouse buat kita mengecas. Tapi ada satu catatan nih guys, di mana port ini cuma buat dipakai isi daya doang. Jadi kalian nggak bisa pakai kabelnya buat langsung koneksikan kepada PC. Nah sebelum kita masuk kepada fiturnya, maka kita bahas spesifikasinya terlebih dahulu. Di mana mouse ini dilengkapi dengan switch membran yang namanya black dots pada tombol klik kanan dan juga klik kirinya. Yang memang menghasilkan suara klik hampir tidak terdengar.
Karena memang bisa dibilang segmen pasar yang dituju adalah para desainer dan juga pekerja kantoran, di mana fitur quiet click seperti ini tuh menjadi sebuah kebutuhan penting bagi mereka yang suka bekerja di rame agar nggak mengganggu sekitar. Nah ini bagus banget ya menurut Pichel, karena Logitech mereka ya pada waktu MX Master 3 mereka sempat ngeluarin yang masih yang klik-klik berisik. Makanya mereka keluarin tuh yang MX Master 3S, yang ada S-nya yang artinya silent. Nah sekarang mereka udah tobat MX Master 4 langsung pakai yang silent ya. Jadi harusnya nggak ada tuh MX Master 4S, harusnya ya. Tapi nggak tahu nih nanti Logitech. Nah, switch dengan tipe yang sama ini juga digunakan nih buat tombol scroll dan juga shift wheel mode-nya. Bedanya, di sini kedua tombol ini menggunakan blue dots dan juga bukan black dots seperti tombol klik kanan dan klik kirinya. Tapi tetap aja sih, masih juga silent sih. Sementara itu tombol forward, backward, gesture, dan juga haptic ini juga sama-sama menggunakan switch berjenis membran black dots. Dan kalau lupa juga untuk mouse ini sendiri, secara sensor dia juga sudah support akan sensitivitas maksimum sampai 8000 dpi atau mereka bilang 8K dpi. Dimana rentangnya ini bisa bikin kita bisa lebih enak lah navigasi. Dan teman-teman kalau mau ngatur pun juga bisa menggunakan aplikasi Logi Option Plus. Mulai dari yang paling rendah di 200 dpi sampai ke level 8000 dpi. Jadi mau dipakai buat desain detail ataupun juga multitasking di layar gede, semuanya bisa diatur biar pas sama workflow-nya masing-masing. Ya teman-teman gak usah nanya ini kalau gaming gimana bang? Ya ini bukan buat gaming guys ya. Ini buat productivity, salah. Mungkin coba cek lagi di playlist yang lain kalau memang mau yang lain ya. Dan juga nanti bisa akan coba tunjukin ya untuk testing mouse-nya. Sekarang kita akan lanjut bahas fiturnya dulu. Dan lebih lanjut di bagian optical sensornya, maka mouse ini tuh menggunakan modul sensor dari PixArt dengan kode PAW3826E1. Di mana sensor ini sangat akurat dan juga responsif buat keperluan desain maupun juga pekerjaan harian. Dan memang tergolong hemat daya juga. Dan kemudian lebih lanjut di bagian konektivitas, nah sesuai yang sempat Pichel mention tadi di bagian desain, maka mouse ini mendukung akan wireless connection. Dan juga hanya wireless connection aja. Jadi nggak ada opsi menggunakan kabel. Tapi kabar baiknya Logitech ngasih fleksibilitas dengan 3 channel koneksi. Dimana secara default kita bisa langsung terkoneksi menggunakan Bluetooth. Tapi kalau teman-teman lebih suka pakai dongle Logi Bolt, maka teman-teman bisa pairing dulu lewat aplikasi Logi Option Plus. Ya sebenarnya sih secara otomatis kalau teman colokin juga langsungnya udah hidup gitu ya. Dan dengan begitu idealnya sih ya kalau teman-teman maksimalin semua fiturnya ya saran Pichel selalu pakai dongle-nya aja. Dan memang enaknya lagi, mouse ini bisa hubungkan ke beberapa device sekaligus. Jadi pindah antar perangkat ini tinggal klik doang. Super simple. Dan juga yang menarik menurut Pichel adalah hadir dongle-nya di sini. Dia dongle-nya juga sudah menggunakan akan USB Type-C. Jadi berbeda dengan yang tahun sebelumnya yang MX Master 3S di mana dia masih pakai yang USB Type-A, maka untuk MX Master 4 ini dia sekarang sudah pakai USB Type-C. Sehingga buat kita yang mungkin laptopnya MacBook, buat kita yang laptop Windows tipis zaman sekarang ataupun pakai laptop prosesor yang lain gitu ya, yang bukan Intel yang kadang-kadang suka nggak ada ininya, ya bisa aman. Dan nanti buat masing-masing koneksinya ada 3 lampu penanda ya, yang paling mantep nanti pokoknya proses pairingnya juga nggak ribet-ribet amat lah. Dan buat yang mau pakai HP pun juga gampang banget ya, apalagi dengan dukungan dongle yang udah bisa pakai USB Type-C sebenarnya bisa juga langsung. Dan juga untuk koneksi via Bluetooth-nya pun juga gampang banget ya. Kalau teman-teman tekan tombol connection selektornya sampai LED-nya nyala, dan kita tahan sebentar sampai indikatornya mulai berkedip, maka harusnya mouse sudah bisa langsung masuk kepada mode pairing. Dan teman-teman tinggal klik connect aja dan harusnya tinggal tunggu dan selesai banget pairingnya. Gampang banget lah. Dan juga seperti biasa karena memang ini mouse adalah mouse productivity, maka mouse ini bisa terhubung kepada beberapa perangkat sekaligus. Jadi teman-teman bisa pakai bergantian antara PC, laptop, ataupun juga bahkan tablet, tanpa kita perlu ribet cabut pasang lagi. Praktis habis lah pokoknya. Dan memang sama seperti perangkat wireless pada umumnya, maka mouse ini memiliki jangkauan optimum hingga 10 meter. Dan memang sedikit banyak bisa terpengaruh lah ya oleh penghalang yang ada. Misalnya koneksi akan langsung terganggu jika ada dinding ataupun juga banyak barang-barang yang menghalangi seperti ketika device ini berada di ruangan berbeda. Dan jarak dekat pun juga sebenarnya harusnya bisa membuat koneksi ini lebih stabil lah ya. Apalagi dengan adanya Logi Bolt itu. Makanya Pichel sarankan sebenarnya kalau bisa pakai dongle-nya terus lah. Dan satu lagi yang penting memang clicking delay-nya ini juga minim banget, bahkan saat kita pakai Bluetooth. Jadi mouse ini tergolong masih nyaman dan aman kalau kita pakai ya kalau teman-teman masih tetap ngotot mau pakai buat main game yang terserah. Tapi kalau buat kita yang buat pakai ngeklik Excel atau ngeklik apa kerjaan, desain segala macam ini akan sangat terbantu banget. Nah setelah kita bahas soal spesifikasi, maka sekarang kita akan masuk dulu ke bagian fitur. Dimana untuk semua fitur-fiturnya ini bisa diatur dan dimaksimalkan lewat aplikasi Logi Option Plus. Ini dia sebenarnya otak dari semua fitur mouse ini. Dan dari sini teman-teman bisa kustomisasi semua tombol sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian.
Kita bisa ngatur sensitivitas sampai membuat profil khusus buat setiap aplikasi. Jadi contohnya kalau kita buka Photoshop, maka tombol-tombolnya bisa langsung berubah sesuai dengan fungsinya. Ini keren banget ya kan, bener-bener kayak mind blowing gitu. Yang pertama ada fitur kustomisasi tombol, di mana fitur ini memungkinkan kita untuk mengubah fungsi setiap tombol sesuai dengan kebutuhan kita. Mau itu tombol klik kanan, tombol klik kiri, ataupun tombol-tombol yang lain yang ada, itu bisa kita ganti semua. Jadi kalau kita butuh shortcut buat copy, paste, ataupun juga membuka aplikasi tertentu, semuanya bisa langsung diatur dengan mudah. Lalu ada juga pengaturan sensitivitas yang sangat detail. Kita bisa nyetel kecepatan pointer yaitu DPI, kecepatan scroll vertikal, bahkan kecepatan scroll pada jempol. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan sensasi haptic feedback pada mouse ini. Jadi kita bisa mengatur hampir setiap detail dari mouse ini sampai benar-benar terasa pas dan nyaman banget lah. Sama seperti kita mengatur perasaan kita kepada dia agar bisa nyaman banget gitu. Gimana? Nah, fitur berikutnya adalah tombol gesture, di mana ini sebenarnya dipakai buat Windows Navigation. Tapi tombol ini juga bisa teman-teman custom sesuka dengan hati teman-teman sekalian. Contohnya mau kita pakai buat pindah-pindah jendela ataupun pindah window gitu ya. Untuk shortcut editing ataupun juga sekedar buka aplikasi favorit biar nggak ribet, ini pun juga bisa. Semuanya pokoknya bisa diatur lewat Logi Option Plus. Intinya tombol ini fleksibel banget, tinggal kalian bentuk aja sesuai dengan gaya kerja masing-masing kalian. Nah, lanjut ke fitur yang paling bikin Pichel penasaran, yang itu fitur barunya adalah haptic feedback. Dan tombol ini bisa mengeluarkan semacam action ring gitu. Ibaratnya shortcut rahasia yang letaknya strategis banget. Pas di bawah ibu jari. Dan buat yang penasaran, haptic feedback ini sebenarnya adalah sederhananya adalah getaran ataupun sensasi fisik yang muncul ketika kita melakukan suatu aksi di device kita. Tujuannya biar ada interaksi, terasa lebih hidup gitu ya. Dan ada respons nyata, bukan cuma sekedar klik biasa gitu. Sama seperti kayak kita dengan si dia, biar ada interaksi tuh kan dia harus balas chat kita gitu kan. Kalau kita yang chat sendiri tanpa ada balasan kan kayak kosong gitu, kayak hampa gitu perasaan ini gitu kan. Dan yang bikin makin satisfying, tiap kali tombol ini dipencet bakal ada kayak getaran halus yang kayak gitu ya, kayak ya perintah saya terima gitu ya. Jadi interaksi itu bukan cuma praktis, tapi juga terasa lebih hidup. Kayak mouse ini tuh ngerti banget yang lagi kita butuhin. Serunya lagi, intensitasnya getaran tuh bisa kita atur sendiri lewat aplikasi Logi Option Plus. Jadi bisa disesuaikan biar makin pas dengan selera kita. Dan balik lagi buat fungsi yang tadi, action ring, kita bisa atur shortcutnya sesuai dengan kebutuhan kita. Mau ganti aplikasi, buka tools editing, kontrol playback, bahkan bikin workflow kita super efisien, tergantung keinginan kita juga bisa banget. Dan lebih kerennya lagi, ada plugin tambahan yang bisa kita install lewat aplikasi Logi Marketplace. Jadi kalau teman-teman pakai software kayak Adobe Photoshop ataupun juga Final Cut Pro, tinggal aktifin aja pluginsnya, maka semua shortcut langsung nyatu di mouse ini. Dan lanjut yang fitur yang menjadi signature banget di seri MX Master, yaitu Max Speed Scroll Wheel. Ini yang menurut Pichel scroll wheel bukan sembarangan guys, bukan kaleng-kaleng, dan Pichel ketika kenal fitur ini maka Pichel udah nggak bisa balik lagi, udah tertambat hati ini. Di sini kita seperti biasa langsung dapat dua mode yang kece, di mana ratchet mode yang cocok banget buat presisi tinggi, langsung klak sekali-sekali itu kerasa banget ya. Ini butuh banget pada waktu lagi ngoding, baca dokumen detail ataupun kayak Pichel Excel gitu ya, yang barisnya tuh nggak ada habisnya gitu ya. Dan fitur kedua adalah free spin mode, di mana ini tuh mode turbo lah, mode nge-scroll dengan cepet gitu. Dimana dengan sekali sentuhan kita bisa nge-scroll ribuan baris dokumen ataupun juga timeline editing cuma dalam hitungan detik doang. Ini cepet banget, berasa kayak pakai NOS gitu lah ya. Kalau game balap kayak gitu. Dan kalau memang teman-teman males ribet gonta-ganti mode yang tadi, maka tinggal aktifin aja Smart Shift lewat aplikasi Logi Option Plus. Jadi wheel ini bakal otomatis adaptif. Lagi butuh detail dia nyangkut ke ratchet, lagi butuh speed dia langsung meluncur kepada free speed. Nah, lanjut ke fitur berikutnya yang memang gak kalah keren adalah Logitech Flow. Di mana fitur ini benar-benar game changer lah. Ini Pichel juga selalu pakai ya buat kita yang kerja antar perangkat. Bayangin aja teman-teman bisa pindahin file, copy paste teks, bahkan geser folder langsung dari satu PC kepada PC yang lain cuma pakai mouse ini. Jadi serasa kayak lagi mainin satu perangkat aja, padahal nyatanya kita kendaliin beberapa device yang terhubung sekaligus. Buat para pekerja kreatif ataupun profesional kayak Pichel gini, ini yang sering juggling antara laptop kerja yang pakai Windows ataupun juga laptop yang Pichel pakai buat ngedit video kayak begini, pakai Mac gitu ya. Ini Flow ini bakal sangat jadi penyelamat banget. Dan buat teman-teman yang penasaran ya, oleh karena itu Pichel akan coba tampilkan beberapa hasil testing yang Pichel sudah lakukan menggunakan wireless mouse dari Logitech MX Master 4 ini. Check this out.
Last but not least, kita bahas soal sektor daya, di mana MX Master 4 ini dibekali dengan baterai rechargeable, yaitu yang berbahan lithium ion, dengan kapasitas 650 mAh dan berada di tegangan 3,85 volt dan limit charging di 4,4 volt. Jadi memang ini udah cukup tangguh lah buat menopang akan fitur-fitur canggihnya tadi tanpa gampang kehabisan baterai. Dan yang bikin makin keren adalah baterai ini dibuat dari 100% recycle cobalt. Jadi selain awet dipakai, Logitech juga menunjukin komitmennya buat sustainability. Mantep banget, mouse premium tapi tetap peduli bumi. Dan kalau teman-teman tanya apakah memang ini daya tahan baterainya oke atau enggak, maka Logitech ngeklaim kalau untuk pemakaian 3 jam, kita cuma butuh ngecharge mouse ini selama 1 menit aja. Ini gokil ya kan? Kalau memang kita amit-amit lupa ngecharge, kita bisa cuma ngecharge 1 menit buat kita pakai 3 jam. Minimal meeting sama si bos, baterai aman. Dan kalau memang baterainya penuh, maka ini bisa bertahan sampai 70 hari. Alias 1680 jam pemakaian. Jadi jelas kita nggak perlu repot-repot bolak-balik colok charger lah. Apalagi MX Master 4 ini juga sudah dibekali dengan battery saving mode yang bikin konsumsi dayanya makin efisien. Jadi buat kita kerja maraton ataupun juga dipakai harian, maka mouse ini tetap tahan lama tanpa bikin kita was-was lah soal baterai. Dan juga teman-teman nggak usah khawatir ya kan, karena dari 70 hari ini sendiri aja ini udah dengan catatan kalau memang haptic feedback yang kita mau matiin bakal bisa lebih lama lagi sih harusnya. Cuma ya memang klaim 70 hari ini Pichel to be honest nggak bisa buktiin sekarang. Soalnya satu, barangnya juga kita terimanya ya kan deket-deket sama launching ya kan. Kita juga baru pakai cuma berapa hari. Masa harus standby 2 bulan penuh? Kan kita launchingnya barengan nih tanggal 30. Bisa-bisa nanti Pichel berubah jadi pecel kayaknya kalau kelamaan gitu kan. Tapi tenang, buat ngeklaim charge ini Pichel cobain sendiri dan memang hasilnya bisa teman-teman cek sendiri lah. Dimana di sini Pichel coba pakai output charger yang 5 watt ya. Biar teman-teman bisa langsung lihat deh. Overall, menurut pribadi Pichel, mouse Logitech MX Master 4 ini merupakan sebuah mouse yang bukan mouse biasa. Tetap aja ini udah jadi senjata produktivitas premium buat kita yang memang udah kenal produk ini. Buat Pichel yang udah kenal dari MX Master yang pertama sampai sekarang, bener-bener desainnya tetap ergonomis, build quality-nya jadi jauh lebih solid, dan punya detail yang memang keren banget kayak tekstur silikon sampai translucent edge tadi. Nggak sampai di situ aja, Logitech juga tetap Pichel harus bisa akuin fitur-fiturnya makin tambah makin gokil. Ya, MagSafe scroll wheel udah ada memang dari dulu. Buat kita yang memang butuh yang super cepat dan juga presisi. Kedua, gesture button yang memang fleksibel sampai kejutan di thumb press yang tadi dengan haptic feedback. Ini menurut Pichel suatu edition yang menarik banget. Tambahan yang bener-bener Pichel nggak nyangka bisa dihadirin sama Logitech. Ditambah juga dengan pelengkapnya yaitu aplikasi Logi Option Plus ini menambah customisasi bener-bener mostly udah terbatas dengan kreativitas kita doang aja. Semua workflow kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan soal konektivitas pun kita bisa pairing kepada 3 device sekaligus. Mau kita pakai yang Bluetooth maupun pakai dongle Logi Bolt, kita udah aman banget. Kita bisa connect ke semua perangkat, kita pindah antar perangkat pun juga gampang. Pakai yang tadi lagi juga bisa pakai Logitech Flow, kita bisa pindah antar ekosistem. Bisa juga nggak ngerti lagi deh apalagi yang mau disampaikan. Dan juga secara baterai juga nggak main-main ya. Baterainya sekali charge bisa tahan sampai 70 hari dan kalau buru-buru cukup 1 menit bisa pakai buat 3 jam pemakaian. Plus juga yang paling penting dia sudah ramah lingkungan. Mau dari kotak, sampai baterai, sampai desain semua deh. Ya paling nggak sekedar catatannya ya pertama biasanya ini nggak ada tempat nyimpen dongle-nya terus nih sampai sekarang Logitech ya kan. Ini dongle-nya bisa kali ada diselipin di body mana gitu ya kan. Terus kemudian kedua ya mana tahu mungkin bisa dihadirkan mode pakai kabel kali ya. Jadi kalau kita sambil mau nge-charge sambil masih mau pakai tanpa perlu harus pakai baterainya, mungkin bisa kali dipertimbangkan buat dihadirkan. Dan memang sekedar catatannya buat kita yang memang saat ini sudah pakai MX Master 3S, menurut Pichel ini adalah refinement ataupun lebih ke arah pelengkap dan sentuhan-sentuhan final yang dibuat sama Logitech. Walaupun memang yang haptic feedback-nya itu bikin sesuatu yang bener-bener amazing sih. Tapi buat kita yang mungkin selama ini belum pernah coba Logitech MX Master series sebelumnya, saran Pichel coba deh. Ini benar-benar investasi yang sangat worth it banget. Dan kalau memang teman-teman tanya soal harganya sendiri, maka mouse ini tuh dibanderol di harga $119,99 ya untuk harga globalnya atau $120. Sementara untuk harga lokal Indonesia pun sayangnya Pichel belum mendapatkan nominal pastinya saat video ini dibuat. Ya, kita kan juga launchingnya barengan gitu ya. Dan memang untuk ketersediaan sendiri, maka mouse ini baru akan diluncurkan secara global pada hari video ini launching, yaitu 30 September 2025. Jadi kalau teman-teman lihat video ini di atas tanggal yang tadi, kemungkinan mouse ini harusnya sudah tersedia di pasaran. Dan nanti kalau memang teman-teman pada penasaran, ya Pichel akan tetap tulis linknya di bawah. Kalau memang sudah ada linknya, juga Pichel akan taruh di deskripsi, biar teman-teman tidak penasaran lah.
Saran Pichel sih kalau memang teman-teman punya duit, ini kan mungkin jangan-jangan dibanderol bisa jadi mungkin ya 2 juta 3 juta kali ya. Kalau harga segitu sih menurut Pichel coba pertimbangkan lah. Karena Pichel benar-benar pakai sampai sekarang dan itu benar-benar investasi yang luar biasa. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan kunjungi juga YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel First Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi tuh Pichel kali ini, thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mana mouse-nya? Kayaknya karena di bawah kantor kali ya, ada di sini.